Guys, jumpa lagi dengan Kertapati Channel. Ini kita akan bahas lagi mengenai perekonomian dan sedikit fixed income ya guys ya. Oke, kita langsung aja untuk beritanya paling update. The Fed memproyeksikan untuk kenaikan suku bunga acuannya sebesar 2 kali ya guys ya, masing-masing sebesar 25 basis point di semester kedua tahun 2023 ini ya guys. Setelah tadi malam mempertahankan Fed Fund Rate di kisaran 5,25% sesuai ekspektasi konsensus pada FOMC yang digelar tadi malam ya guys, tanggal 14. Oke, The Fed memberikan proyeksi bahwa mereka lebih optimis terhadap perekonomian Amerika dengan menaikkan proyeksi ekonomi di 2023 sebesar 1,1% dari sebelumnya 0,4% ya guys. Serta proyeksinya menurunkan turunnya tingkat pengangguran ke 4,1% dari sebelumnya 4,5%. Untuk proyeksi inflasi sendiri juga turun jadi 3,2% dari sebelumnya 3,3%. Tapi untuk inflasi intinya naik ya guys, menjadi 3,9% dari sebelumnya 3,6%. The Fed menaikkan proyeksi Fed Fund Rate-nya ini sebesar untuk puncaknya ini sebesar 50 basis point menjadi 5,75% karena indikasi masih tingginya tingkat inflasi inti ya guys ya. Sedangkan untuk tadi malam imbal hasil yield untuk US Treasury 10 tahun turun sebesar 3 basis point ya guys, menjadi 3,79% tadi malam ya guys ya. Dan untuk perekonomian domestik sendiri, pemerintah dan DPR telah menyepakati ya guys untuk defisit APBN 2024 sebesar 2,16 sampai 2,64%. Pemerintah juga telah menaikkan target rasio pajak terhadap PDB sebesar 9,95 sampai 10,22%. Ini lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 9,61%. Dengan target defisit APBN 2004 yang lebih rendah diharapkan dapat menekan potensi defisit neraca berjalan yang lebih besar di 2024 akibat perlambatan yang lebih lanjut karena harga komoditas global yang mengalami penurunan ya guys. Oke, untuk tingkat inflasi produsen di Amerika sendiri ini turun ya guys, sebesar 0,3% month on month di Mei 2023 setelah naik sebesar 0,2 month on month di April 2023. Ini jauh dari perkiraan konsensus yaitu penurunan sebesar 0,1% month on month. Secara tahunan, inflasi produsen Amerika naik sebesar 1,1% year on year. Ini merupakan level terendah sejak Desember 2020 ya guys. Nah, itu untuk chart ini ya guys ya, obligasi 10 tahun pemerintah Indonesia dan CDS 5 tahun ya guys ya. Ini kalau kita lihat untuk spread yieldnya ini rada melebar ya guys ya, udah melebar ya guys ya. Jadi kita lihat di sini trennya sendiri untuk obligasi pemerintah 10 tahun ini rada ini ya guys ya, rada anomali ini ya guys ya, di mungkin di sekitaran bulan Maret April ya guys ya guys. Kita lihat di sini ini chartnya berlawanan arah ya guys ya. Biasanya ini selalu seiringan ya, tapi ini malah kelihatan anomali ya guys ya. Dengan kalau seharusnya sih kita lihat kalau CDS-nya turun, ini yieldnya juga harusnya ini ya guys ya, harusnya turun juga ya guys ya. Ini malah rada kebalikan guys, agak anomali ya guys ya.
Oke, selanjutnya untuk yield US Treasury 10 tahun dengan Sun 10 tahun pemerintah Indonesia. Ini kita lihat di sini yieldnya juga mulai menyempit ya guys ya. Kita lihat di sini mungkin spreadnya ini nggak sampai ini ya guys ya, nggak sampai 1% ya guys ya, nggak sampai 1% nih guys. Jadi ini karena banyak modal asing yang banyak masuk ke Indonesia ya guys ya, karena mungkin ketakutan ini ya, sebelum-sebelumnya adanya ketakutan inflasi di Amerika ya guys ya, yang cukup tinggi ya guys, terutama inflasi intinya ya guys. Nah, ini kita lihat juga selanjutnya untuk update ekonomi Indonesia juga. Hari ini baru juga telah dirilis neraca perdagangan untuk bulan Mei sebesar 0,44 miliar dolar guys, atau sekitar 400 juta dolar ya guys ya. Ini turun signifikan dari bulan sebelumnya sebesar 3,94 miliar dolar ya guys ya. Nah, breakdownnya di sini ini ya, ke ekspor batu bara ini membandingkan neraca ekspor karena secara keseluruhan karena volume dan harga masih dalam tren turun ya guys, terutama ini ya harga komoditas ya guys ya. Sedangkan impor menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan karena impor konsumsi, bahan baku, barang modal yang meningkat masing-masing 36,5%, 4,4 dan 60,3% ya guys. Jadi ini diakibatkan penyumbang turunnya surplus neraca dagang ini karena harga komoditas yang turun ya guys ya, harga dan volume yang turun dari komoditas ya guys, terutama batu bara dan CPO ya guys ya, sebagai penyumbang ekspor komoditas terbesar ya guys. Sedangkan kita lihat ini ekspor pada Mei 2023 sebesar 21,72 miliar dolar ya guys. Ini naik 0,96% year on year atau 12,61 on month ya guys. Ekspor non migas rinciannya di sini naik 30,18% on month atau naik 1,94% year on year ya, didorong oleh ekspor kendaraan, terus mesin dan perlengkapan elektrik. Terus sedangkan ekspor migas juga naik sebesar 4,48% on atau turun sebesar 12,1% year on year. Ini didorong oleh minyak mentah yang naik 91,89% on dan gas yang naik 9,4% on. Sedangkan untuk impor, dengan untuk impor sendiri pada bulan Mei ini tercatat sebesar 21,28 miliar dolar ya guys ya, naik 14,35% year on year atau naik 38,65% month on month. Impor migas yang naik sebesar 46% ini month on month ini didorong oleh mesin dan peralatan mekanis. Terus ada sebesar naik 52,49% month on month. Terus mesin dan perlengkapan elektrik naik 38%, kendaraan dan spare part ini plus 76,76% month on month. Impor migas juga naik sebesar 6,09% month on month atau turun 6,52% year on year. Ini didorong oleh minyak mentah yang naik, impornya naik 51,81% month on month ya guys ya. Oke guys, demikian ulasan dari saya untuk market update ekonomi dan
obligasi pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Sampai ketemu lagi ya guys. Thank you.